Ternyata anak kita ini harta terbesar dalam hidup kita ternyata. Menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Beri anak perhatian masa kecil. Temani waktu. Buat anak tersebut memiliki kenangan indah masa kecilnya dengan orang tuanya. Sisihkan waktu. Buat sang anak tersebut selalu ingat petuah orang tuanya. Betapa banyak para anak yang dia itu mendapatkan pendidikan orang tuanya. Dia kalau cerita itu pasti dia bilang ngobrol-ngobrol ya. Ya ini pesan ibu saya, rahimahullah. Ibu saya bilang begini, saya selalu pegang. Tadi coba lihat itu. Berapa kali saya ngobrol-ngobrol dengan orang, dia bilang bapak saya selalu bilang gini sama saya pas kecil. Saya ingat sampai sekarang. Jadi buat anak tersebut memiliki kenangan indah sama kita. Dari waktu, pengajaran. Ajarkan aset. Ketika dewasa nanti anak-anak, kebanggaan. Kemudian kita ala kadarnya, dan kebanyakan kita berpikir itu didik anak itu nanti sudah balik. Kalau kecil-kecil itu ya urusannya urusannya guru TK lah ya. Nanti kita ajar kalau sudah balik, sudah bisa ngomong, diskusi sama kita, mikir macam-macam. Ternyata enggak para jamaah. Dari kecil sudah dekat sama kita, kita udah ajar gitu. Saya juga begitu dulu, masih kecil nih, suruh ibunya aja lah. Ibunya guru TK. Ternyata enggak, dari kita. Dari kecil itu kita udah dekat sama kita. Kita ajarkan. Kita belain. Barakallahu fikna. Betapa banyak kita juga para jamaah ya, mengatakan jazakallahu khairan, mengatakan barakallahu fik lebih banyak kepada teman-teman daripada anak sama istri kita. Kata-kata jazakallahu khairan, doa luar biasa ini. Barakallahu fik, apalagi ini keberkahan. Lebih banyak kepada teman-teman daripada anak sama istri. Bahkan sama teman-teman itu seolah-olah sudah menjadi SOP wajib bertemu dan berjumpa. Masya Allah ahi gimana? Barakallahu fik. Assalamualaikum ahi, barakallahu fik. Sedang ngechat WhatsApp, ayo gini. Masya Allah, barakallahu fik ahi. Coba hitung sekarang. Sama anak itu berapa kali kita bilang barakallahu fik? Itu. Dulu saya begitu. Sekarang udah lama alhamdulillah. Sudah sering membiasakan setiap anak punya prestasi apapun, selalu saya pegang kepalanya, barakallahu fikna. Selalu. Saya usahakan barakallahu fik sama anak saya lebih banyak daripada berjumpa dengan ikhwan-ikhwan. Anak saya begini, "Pak, coba lihat nih, saya susun ini." Baru saya pegang kepalanya, barakallahu fikna. Setiap lapor restoran ya, alhamdulillah barakallahu fik. Pegang. Kemudian juga anak-anak ini aset bukan hanya di dunia, aset di akhirat. Aset berharga, tapi kenapa kita selalu menomor sekiankan gitu ya? Pekerjaan nomor 1, dakwah keluar juga nomor 1. Jalan-jalan sama teman-teman nomor 1. Anak kok kayaknya ya nanti gitu ya. Insya Allah lah, pokoknya optimis banget ya. Padahal anak ini aset paling berharga dunia akhirat. Kita sebut satu aja di akhirat tersebut yang paling banyak
yang paling ingat sama kita nanti di akhirat, dan yang paling ditunggu doanya adalah anak-anak kita semuanya. Ketika kita sudah dikubur, sudah di balik tanah, yang paling dinantikan anak-anak. Kemudian itu yang kita nomor sekiankan gitu ya. Benar-benar nggak peduli gitu. Sekarang para jamaah begini, kalau kita sudah meninggal, pasti ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti ya, meninggal, pasti meninggal kita. Kira-kira teman-teman kita mendoakan nggak? Mendoakan tidak? Iwan-iwan kita mendoakan nggak? Mendoakan. Sampai kapan? Mendoakan ketika hari wafatnya. Mendoakan 1-2 hari setelah dikuburkan. Sekarang coba ingat, ada tidak ikhwan kita yang sudah mendahului kita rahimahumullah? Ada tidak? Ada. Ada nggak yang mendoakan? Sekarang yang meninggal mungkin setahun yang lalu, ada tidak yang mendoakan? Ada? Terus terang aja ya, kita lupakan ya. Ini terus terang aja nih, kita lupakan nggak? Lupakan. Terakhir doa ya 1-2 hari pas dia meninggal itu, atau bahkan terakhir doa dikubur, selesai habis itu. Terus terang ya, kita lupakan ya. Sama kita gitu juga nanti. Sama. Kita juga dilupakan. Tersisalah yang mendoakan kita siapa? Keluarga. Orang tua, istri, dan anak. Atau saudara. Ini yang tersisa yang biasanya ya. Nginget kita gitu ya. Kalau saudara kadang-kadang sibuk. Ini kita mulai exclude pelan-pelan nih. Exclude pelan-pelan. Tersisa orang tua, anak sama istri. Orang tua mendoakan enggak? Oh, mendoakan banget pasti. Tetapi sunnatullahnya orang tua lebih duluan meninggal daripada kita. Iya tidak? Ya? Nah. Tersisa 2. Istri dan anak. Kalau kita exclude lagi, kalau istri kita atau suaminya gitu ya, menikah lagi, nah tuh, meninggal. Kemudian meninggal, anggap meninggal gitu. Istrinya menikah lagi dengan suami yang lain, kira-kira didoakan enggak? Para jamaah, telah bersama istri yang lain, suami yang lain, atau suaminya, istri meninggal, suaminya nikah lagi, nggak tahan bawa bapak nih dia. Ingat nggak sama istrinya yang lama? Ingat nggak? Ayah, sehingga setelah di-exclude tersisa siapa? Anak, para jemaah. Yang paling tulus, yang paling mengingat kita adalah anak-anak. Jadi kan anak-anak. Terus kenapa yang ini kita prioritaskan yang kesekian? Pekerjaan, teman kantor, itu cuma di penguburan aja, dia mengantar sampai penguburan saja. Bersedih didoakan. Kemudian baru saja keluar pekarangan pekuburan, sudah ketawa-ketawa di mobil teman-teman kita itu, teman kantor ketawa, buka WhatsApp lagi, udah lupa.